Om Swastiastu. Sebagai tindak lanjut kegiatan kita, cerita masalah peringatan Kabupaten Badung, kita sudah tadi cerita panjang lebar, masalah Subah dan juga yang lain. Sekarang saya ingin menanyakan pada salah satu tokoh kita yang juga menjadi andalan keluarga besar Pegung Kumitan terkait dengan budaya, apa yang disebut dengan kota budaya. Mungkin beliau punya konsep. Silakan Agung Nityo yang sudah baru saja melaksanakan kegiatannya sebagai guru besar di Universitas Udayana. Silakan Agung Nityo, sebutkan namanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama dia Profesor Dr. Gusti Ngurah Nitya Satyase di bidang teknik mesin. Namun dalam hal ini, dalam rangka memperingati Hari Puputan Badung ke-117, izin ingin menyampaikan seperti pertanyaan tadi, menjawabnya tadi adalah tentang bagaimana konsep kota budaya, terutama untuk kota Denpasar yang sudah melewati fase-fase kerajaan, fase kolonial hingga fase republik. Ya, bagaimana nasib kota budaya di era kekinian. Nah, ingin saya sampaikan sini juga sebenarnya ini merupakan konsep bersama ya, di paling tidak di Puri Agung Pemecutan kita sudah punya konsep bagaimana namanya kota budaya, kota Denpasar, kota yang menghargai kebudayaan maupun keragaman budaya. Nah, dalam hal ini kita kaitkan dulu dengan kawasan ekonomi. Mengapa demikian? Ya, kita tidak bisa idealis memikirkan budaya tanpa memikirkan kesejahteraan. Nah, itu menjadi dasar kita kenapa kita lebih dulu membahas ekonomi. Jadi dalam konsep budaya ini kita bagi kota Denpasar menjadi 4 kawasan ekonomi. Yang pertama adalah kawasan ekonomi maritim pesisir dari Sanur hingga ke daerah Sung. Kemudian konsep untuk kawasan ekonomi pusat pemerintahan, yaitu ada di Renon dan di Lumintang maupun di pusat kota. Kemudian kawasan ekonomi daerah kawasan Puri, baik Puri Pemecutan, Puri Denpasar maupun Puri Kesiman. Kemudian terakhir yang kami anggap penting adalah kawasan kota tua, heritage ya, heritage city. Dalam hal ini kita pilih misalnya adalah kawasan Pecinan yang ada di daerah sekitar, utamanya adalah di sekitar Puri Gerenceng, Puri Jerukute dan Puri Batamoning sampai ke Tukar Batung, sampai ke timur. Kira-kira sepanjang Jalan Gajah Mada dan sekitarnya itu merupakan kawasan pecinan yang dibuat oleh kolonial Belanda tahun 1920-an untuk menopang perkembangan kota modern kolonial di Denpasar. Nah, sekarang karena ada perkembangan kota, kawasan Gajah Mada menjadi berkurang pentingnya dalam ekonomi. Nah, untuk mengembalikan kejayaan pusat-pusat ekonomi yang lama, kita coba kenalkan konsep pecinan atau kota tua yang sudah ada baik di Jakarta maupun Semarang maupun Surabaya. 3 kota itu sudah maju dalam pengembangan kota lama atau kota tua. Di Denpasar belum ada, kami yakin belum dilakukan, padahal potensi ekonominya kawasan kota tua itu sangat besar, peredaran uang di sana. Nah, kawasan ekonomi kota tua ini kita mempunyai rohnya. Nah, berbeda dengan daerah lain, kita mempunyai roh, yaitu kisah tahun 1930-an yang didahului oleh kedatangan Yap Sim Tim. Dalam hal ini beliau adalah seorang pelukis foto dari Taiwan, datang ke Bali, kemudian tinggal di dekat Puri, antara Puri Gerenceng dan Puri Jerukute. Nah, historiknya di sana mulai, sehingga rohnya adalah beliau dengan seni lukis Denpasarnya. Nanti murid beliau adalah Gusti Made Deblok dan Rai Rego Jerodugo. Dan banyak lagi nanti murid-muridnya, termasuk I Gusti Ngurah Sidejari ya, Gusti Ngurah Pemecutan Sidejari dari Puri Pemecutan. Juga murid berikutnya adalah Mangku Gases Chandra dari Sesetan. Dan berlanjut terus sampai sekarang semacam perguruan. Nah, itulah menjadi ruh dari
kota tua. Konsep kota tua kita nanti berbasis pada seni lukis. Hal ini tidak asing kalau kita belajar di Paris maupun di Milan ataupun di Florence. Tiga kota itu ternyata hidup dari lukisannya Leonardo da Vinci. Itu faktanya bahwa tiga kota hebat itu Paris, Milan, dan Florence hidup dari semua lukisan karya Leonardo da Vinci. Jadi hal ini merupakan fakta ya, bahwa seni lukis bisa menghidupi sebuah kota. Nah itulah inti dari konsep kota budaya kita yang ke depan yang kita usung. Terima kasih. Nah, dengan melihat konsep seperti itu, sekarang kita melihat perkembangan kota Denpasar. Semua lari pada kehidupan modern, toko modern. Apa yang harus kita lakukan atau kita beri masukan pada Pemda supaya adat budaya ini tetap lestari sesuai dengan apa yang diadakan oleh para leluhur kita. Jangan lupa dengan sejarah, jangan lupa dengan adat agama kita. Silakan. Puri dari zaman dulu hingga kini dan kami yakin masa depan tetap mempunyai peran penting, paling tidak menjadi pusat kebudayaan. Nah dalam hal ini mungkin pemerintah kota perlu memperoleh dukungan atau meminta bantuan dari puri-puri yang merupakan pusat kebudayaan. Jadi dengan demikian kami yakin apa yang menjadi konsep kota budaya itu dijalankan bisa oleh pemerintah kota yang memiliki dana, sedangkan puri-puri itu memiliki aset atau modal budaya. Jadi kerjasama antara 4 pihak yang disebut dengan ABCD ya. A itu akademik, B itu bisnis, C itu adalah community termasuk juga komunitas puri, D itu adalah dari pemerintah ya. Jadi kalau kerjasama 4 pihak ini diharapkan bisa membangun kota budaya, kota Denpasar yang baik. Demikian. Nah itulah suatu tanggapan dari tokoh kita yang melihat adat budaya kita, bagaimana kita mengemban budaya masa lalu, walaupun dalam sekarang ini ada pembangunan modern dan sebagainya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang memberi saran atau bertanya, silakan. Ada? Cukup? Ya kira-kira demikian apa yang disampaikan oleh tokoh kita yang namanya bergulat dengan permesinan, tapi tidak lepas dengan adat budaya. Bagaimana kita mengemban adat budaya Indo ini supaya tetap bertumbuh menjadi ikon daripada khususnya Kota Denpasar dan warga Bali pada khususnya yang menjadi objek pariwisata dunia. Kira-kira demikian. Terima kasih. Saya tutup dengan Pak Sandi. Om Sandi, 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 Om. Awak Media Gatra Dewata melaporkan.